Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, roti dan anggur yang bertransubstansiasi atau berubah secara substansi menjadi tubuh dan darah Kristus memiliki esensi yang sama atau hakikat yang sama dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Roti, anggur, tubuh dan darah Kristus yang terkonsekrasi nanti yang kita terima itu sungguh bersifat kealahan yang sungguh hadir nyata di hadapan kita semua. Itulah dasar iman kita, bahwa roti dan anggur itu sungguh adalah Allah. Itulah iman kita, dan kita membenarkan akan hal itu. Kealahan Tritunggal Maha Kudus nyata di dalam hosti kecil itu. Tiada perendahan diri dari Allah yang tertinggi dalam rupa roti dan anggur dalam hosti Maha Kudus itu. Dia hadir dalam rupa kerapuhan roti kecil itu. Dan itu adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus tetap hadir. Allah yang menciptakan roti dan anggur, menciptakan seluruh isi dari seluruh bumi ini, termasuk roti dan anggur itu. Allah Bapa, Sang Penciptanya. Yesus Kristus, kurban persembahan penebus, akan hadir bersama kita
dalam rupa tubuh dan darahnya itu. Dan Allah Roh Kudus yang mengkonsekrasikan itu semua, mencurahkan rahmat pengudusannya, hadir di saat berubah menjadi tubuh dan darah Kristus itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kealahan dari hosti Sang Maha Kudus itu adalah konkret nyata. Keajaiban-keajaiban dari Ekaristi telah didokumentasikan secara apik. Keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat itu oleh Beato Carlo Acutis dalam Miracoli Eucharistici. Sebanyak 151 keajaiban itu sejak abad ketiga sampai juga abad 20 ini. Beato Carlo Acutis mampu mendokumentasikannya dan memperlihatkan kealahan dari sakramen Maha Kudus itu, bahwa tubuh Kristus, hosti itu, berubah menjadi sekerat daging yang berdarah. Terjadi di mana-mana, ada di Argentina, ada di Austria, Belgia, Prancis, India, Austria, 151 mujizat. Silakan untuk dibaca dan dicermati semuanya itu. Dan dihayati bahwa kita akan bisa menemukan bahwa sungguh hosti Sang Maha Kudus itu adalah Allah yang menyertai kita, yang hadir di hadapan kita. Bahkan di Austria, darah Kristus itu, anggur itu menjadi darah nyata yang meluap dan meluber dari piala, memperlihatkan kelimpahan belas kasih Allah sampai meluber-luber. Lalu kemudian bahwa kealahan dari sakramen Maha Kudus itu nyata, bahwa di Kolombia, Father Renaldo ketika tsunami menghantam kota Tumaco, maka Imam Renaldo itu hanya mengangkat hosti Sang Maha Kudus, maka redalah tsunami itu. Begitu pula Santo Bernardus mampu mengusir setan, melakukan eksorsis dengan mengangkat sakramen Maha Kudus. Dan banyak mujizat yang tersembuhkan oleh karena menerima komuni kudus. Dan tidak sedikit pula peristiwa-peristiwa bagaimana hosti Sang Maha Kudus itu menjadi daging yang berdarah. Dan kealahan itu adalah nyata. Kesakralan dari hosti Sang Maha Kudus itu adalah untuk kita semua menjadi sarana pengudus bagi kita semua. Beata Imelda, seorang anak berusia 11 tahun, merindukan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Tetapi oleh karena aturan gereja yang boleh menerima adalah yang berusia 14 tahun, maka dia terhalangi. Namun ketika dia dalam kerinduannya ikut misa menyambut sakramen Maha Kudus itu, tetapi oleh karena tidak bisa menerimanya, seusai misa ini selesai, dia sendirian berada di bangku depan itu, hanya duduk memandang tabernakel. Lalu tiba-tiba hosti Sang Maha Kudus muncul di hadapannya, bersinar terang. Lalu suster-suster yang ada menyaksikan itu ketika ada di sakristi keluar memberitahukan imam, ada hosti melayang-layang di hadapan Beata Imelda. Maka nyatalah, kemudian imam itu mengambil patena dan hosti itu turun di atas patena. Kehendak Tuhan ingin bahwa Beata Imelda mencecap komuni kudus itu meskipun usianya belum waktunya. Dan setelah mencecap hosti Sang Maha Kudus itu, Beata Imelda
meninggal dunia dalam keadaan berlutut menerima hosti Sang Maha Kudus. Dan sampai sekarang di Bolonya kita akan bisa menyaksikan jasadnya yang masih utuh. Padahal itu sudah terjadi di abad 13. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah kuasa hosti Sang Maha Kudus, misteri ilahi yang tidak ditemukan di agama manapun, di dalam keimanan manapun. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bersedia hadir secara nyata di dalam hosti Sang Maha Kudus. Bahkan juga kita bisa melihat bahwa peristiwa yang dialami oleh Santo Antonius dari Padua ditantang oleh bid'ah pada waktu itu, bahwa hosti itu bukanlah tubuh Kristus, dia hanya roti biasa. Kalau memang dia sungguh adalah Allah, maka buktikan ada kuda kita simpan di dalam gudang, tidak diberi makan selama 3 hari. Kita lihat, dia akan menyembah hosti Sang Maha Kudus itu atau memakan rumput segar di hadapannya. Setelah 3 hari dikeluarkan dari gudang, maka ternyata apa yang terjadi? Kuda itu menekuk kaki depannya, menyembah kepada hosti Sang Maha Kudus yang diangkat oleh Santo Antonius dari Padua. Kalau hewan saja bisa mengenali, menyembah sakramen Maha Kudus, Sang Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita pun yang memiliki iman dan bernalar semacam ini, kehadirannya yang konkret sebagai Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh dan darah Kristus, nyatalah bahwa kita pun menyembah itu sebab dia sungguh adalah Allah. Keajaiban-keajaiban yang ada ini semuanya untuk agar mempertebal iman kita bahwa hosti Sang Maha Kudus itu sifatnya adalah sakral, menyucikan kita, menguduskan kita. Maka apabila hosti Sang Maha Kudus itu jatuh, dia tidak akan kehilangan kesakralannya, dia tidak akan kehilangan kekudusannya. Jatuh kemudian menggelinding di atas sepatu saudara-saudari yang terkasih. Apakah langsung hosti itu tercemar, tidak menjadi kudus lagi? Tentu tidak. Tetap kudus hosti Sang Maha Kudus itu. Karena sifat dari hosti itu menguduskan dan menyucikan kita. Semakin sering kita menerima hosti Sang Maha Kudus, maka kita akan berangsur-angsur makin kudus dan suci. Demikianlah bagaimana banyak sekali santo-santa yang berjasad utuh karena tiap saat selalu menerima di dalam dirinya sakramen Sang Maha Kudus. Maka dari itu, apabila meskipun hosti tersebut sudah lama tersimpan, lalu kemudian ada ngengat di dalamnya, tetaplah dia tetap kudus dan sakral. Dan apabila kemudian lalar terbang menghinggap di hosti tersebut, itu tidak akan mengurangi kesucian, kekudusan dari hosti Sang Maha Kudus. Justru lalat itulah yang dikuduskan dan disucikan oleh sakramen Maha Kudus. Sebab sifat dari sakramen Maha Kudus ini adalah menguduskan umat manusia. Dan oleh sebab itu, apabila sakramen Maha Kudus itu jatuh, kita tidak perlu kasak kusuk untuk menghakimi, wah dia mencemari hosti, dia menjatuhkan hosti itu, membuat hosti itu kotor. Tidak, saudara-saudari, hosti itu akan tetap kudus dan suci. Bahwa lantai itu apabila jatuh di tanah berlumpur pun, dia tidak kehilangan kesuciannya. Justru sebaliknya, tanah berlumpur, bahkan sepatu saudara-saudari itu menjadi disucikannya. Sebab Allah Sang Maha Kudus senantiasa sifatnya menguduskan. Kuasa pengudusan tidak pernah akan bisa dikalahkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Sebab kuasanya melampaui segala kuasa yang ada. Dan itulah iman kita, di mana kita mensyukuri bahwa beberapa dari anak-anak kita kelak akan menerima komuni pertama. Disitulah Beata Imelda, sang pelindung anak-anak penerima komuni pertama, senantiasa akan hadir bersama, mengingatkan bahwa Allah Sang Maha Kuduslah
yang diterimanya. Dan kita semua yang menerima hosti Sang Maha Kudus itu, perlahan-lahan menjadi akan semakin kudus, semakin suci, sehingga kita pantas untuk berjumpa dengan Dia, Sang Maha Kudus, di dalam kerajaan surganya kelak.